Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali kita akan bergabung dalam teologi sistematika. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Hingga pagi tadi kami sudah boleh bangun dengan tubuh sehat. Kami kembali lagi boleh menikmati hari yang begitu indah Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya anugerah-Mu terus melimpah buat kami. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Saat pagi hari ini kami juga mohon ampun kepadamu Tuhan, ampuni salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan Yesus, ampuni kami, biar kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dari hari ke hari kami memohon kepadamu, oh mampukan kami boleh terus hidup dalam pertobatan, dan fokus hidup kami hanya pada karya salib-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk semangat lagi yang baru Tuhan, untuk kerinduan terus Tuhan Yesus untuk belajar, mendengar kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami, biar kami Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ini tidak mendatangkan sia-sia, tapi biarlah ini Tuhan, kami boleh dari hari ke hari belajar. Oh Tuhan Yesus, merenung firman-Mu. Biar Tuhan Yesus, apa yang kami pelajari saat pagi hari ini, Allah Roh Kudus, mampukan kami boleh mengerti apa yang kami dengar, kami baca saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung, oh baik pagi ini, baik secara online, baik secara offline. Tuhan berkati kami semua, seperti Engkau, Tuhan Yesus, terus memberkati kami di hari-hari yang lalu, Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu. Kami sungguh percaya Engkau terus mempersiapkan hamba-Mu, Tuhan Yesus. Engkau sudah mengurapi, Tuhan, hamba-Mu, Tuhan Yesus, dengan hikmat, pengertian yang baru daripada-Mu. Biar Engkau terus pakai, terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri. Sama-sama kita dalami kebenaran firman Tuhan lewat sistematik teologia. Kita masuki bagian keempat dari doktrin gereja. Saya ambil dari bukunya Wayne Grudem untuk pagi hari ini. Kita akan membahas kemurnian dan kesatuan gereja. Bagian 1. Mengapa sebut bagian 1? Karena kita membahas kemurnian dan kesatuan gereja ke dalam dua bagian. Kita membagi pembahasan kemurnian dan kesatuan gereja ke dalam dua bagian. Pagi ini kita lebih membahas kemurnian gereja. Jumat depan baru kita lanjutkan pembahasan tentang kesatuan gereja. Setelah mempelajari tentang gereja yang sejati untuk membedakannya dengan yang palsu, selanjutnya kita pun perlu mempelajari tentang derajat kemurnian dari gereja yang sejati. Kita mau melihat tentang sebuah fakta bahwa di antara gereja-gereja yang sejati, tidak semua memiliki tingkat kemurnian yang sama. Tidak semua gereja memiliki derajat kemurnian yang sama. Gambarannya, ilustrasinya, jika
Minggu lalu kita sudah membedakan mana emas, mana tembaga, mana gereja sejati, mana gereja palsu. Maka pagi hari ini kita akan melihat di antara emas-emas yang ada yang 24 karat, ada yang 23 karat, ada yang 22 karat, dan seterusnya. Saat bicara gereja 24 karat, gereja tersebut berarti 99% emas, 1% tembaga. Saat bicara tentang gereja 23 karat, 95% itu emas, 5% logam lain, contohnya tembaga. Saat bicara gereja 22 karat, itu bicara tentang gereja 92% emas, tetapi ada kotoran atau campuran atau alloy dari tembaga, dari logam lain, contohnya tembaga. Itu gambaran yang bisa sama-sama kita dapat. Setelah tadi, pertama bedakan, minggu lalu kita sudah bedakan mana emas, mana tembaga. Saat bahas emas, kita harus hadapi fakta bahwa emas itu sendiri memiliki karat yang berbeda-beda. Salah satu alasan pembelajaran ini adalah perbedaan penilaian Rasul Paulus terhadap gereja-gereja yang ia rintis. Di dalam surat-suratnya, Paulus melakukan hal ini. Dia membedakan sikap hatinya terhadap gereja-gereja yang ia rintis. Dalam surat-suratnya ini juga, ia menyiratkan dari pembelajaran singkat surat-surat Paulus, ia menyiratkan bahwa masalah doktrinal dan masalah moralitas itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan derajat kemurnian gereja sejati. Jadi saat Paulus tulis surat demi surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Filipi, bagi Paulus jemaat-jemaat atau gereja-gereja ini adalah emas, gereja sejati, namun tingkat kemurniannya berbeda-beda. Dan Paulus, kita belajar kemarin Selasa, dia tidak suka menyembunyikan perasaannya. Dia orang yang jujur terhadap dirinya sendiri dan jujur terhadap jemaat yang ia layani. Ia tidak menyembunyikan kekecewaannya ataupun kegembiraannya. Ia tidak menyembunyikan pujian. Kita terkadang enggan memberi pujian, hanya teguran. Apalagi kepada orang yang di bawah kita. Tapi kepada orang yang secara materi, secara kuasa lebih kita hargai, kita cenderung akan suka memberi pujian dan nggak berani memberi teguran. Paulus menilai jemaat-jemaat yang ada bukan berdasarkan ukuran manusia, tetapi ukuran ilahi. Dalam hal ini kemurnian rohani. Contohnya, kepada jemaat di Filipi, dia nggak ragu memberi pujian. Aku syukur, aku mengucap syukur. Syukur kepada Allahku. Setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari ini. Mulai hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskan sampai pada akhir. Pada hari Kristus Yesus datang kedua kali. Juga kepada jemaat Tesalonika, Paulus memberikan pujiannya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Namun saat kita pindah ke surat Galatia, sukacita, pujian, kegembiraan Paulus itu berubah. Kita dapati bahkan kecaman. Di sini dia bukan hanya menunjukkan kekecewaan, duka cita, kegalauan. Bukan. Dia bahkan memberikan kecaman di awal-awal surat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ini ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Kita dapati di ayat-ayat ini masalah doktrinal, masalah pengajaran menjadi faktor yang membuat Paulus kecewa, yang membuat Paulus melihat emas gereja sejati ini, gereja yang dikotori oleh logam lain. Juga kepada jemaat Korintus, Paulus memberikan kecaman. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kami. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Yakini orang inilah yang menyebabkan mayoritas jemaat Korintus diam, tanda kutip, pengen coba netral, pasif, nggak bertindak. Kita sudah belajar selasa lalu, sehingga membuat Paulus merasa tertolak dari gereja ini dan ia pergi dengan situasi yang tidak mengenakan. Yakini orang inilah penyebabnya. Karena itu dapat kita yakini orang ini bukan orang biasa, karena bisa mempengaruhi gereja sedemikian rupa. Orang ini bukan orang biasa. Entah dia orang sangat kaya raya, apakah ia pejabat yang dihargai oleh masyarakat kota Korintus, entah dia pelayan yang sangat amat aktif, entah ia ternyata berdiri di mimbar untuk berkhotbah, entah, yang jelas ia bukan jemaat biasa. Dosa yang sedemikian rupa didiamkan oleh jemaat, dan dosa ini menunjuk kepada masalah moralitas sebagai faktor penentu dari kemurnian atau tingkat kemurnian sebuah gereja. Puji Tuhan. Kita akan lanjut melihat definisi kemurnian dan kesatuan gereja. Kemurnian gereja adalah tingkat kebebasan gereja dari doktrin dan perilaku.
moralitas yang bejat, yang najis, yang kotor, yang salah. Derajat keserupaannya dengan kehendak Allah yang ia nyatakan lewat kebenaran Alkitab. Itu kemurnian gereja. Jadi ada 2 poin. Tingkat bebasnya sebuah gereja dari doktrin dan moralitas yang salah. Kedua, derajat keserupaan sebuah gereja dengan kehendak Allah. Dengan kehendak kerajaan surga. Namun perlu kita ingat, kita menyinggung sedikit tentang kesatuan gereja yang akan kita bahas lebih lanjut di Jumat depan. Perlu kita ingat, usaha memurnikan gereja itu mau nggak mau mesti udah harus dilakukan di dalam kesatuan gereja universal, kesatuan gereja yang tidak kelihatan. Karena itulah dibutuhkan keseimbangan antara usaha mengejar kemurnian dengan usaha mengejar persatuan. Nggak bisa salah satu dikorbankan. Nggak mungkin. Kerja keras memurnikan gereja tetapi tidak disertai semangat dan usaha untuk bersatu dengan orang-orang Kristen sejati hanya akan menghasilkan kelompok yang kecil dan eksklusif serupa dengan kaum Amish di Amerika Utara. Kaum ini mirip dengan suku Baduy di Banten. Mereka banyak menolak pengaruh dunia modern. Mereka contohnya menolak pengaruh teknologi. Apa itu smartphone? Apa itu mobil? Karena itu penting banget bagi kita yang terus belajar menyeimbangkan antara usaha kita melihat pemurnian terjadi dan usaha kita melihat kesatuan di antara orang-orang Kristen sejati terjadi. Kita lihat definisi dari kesatuan gereja yang baru Jumat depan kita akan lihat lebih lanjut. Jadi pagi ini hanya di tingkat definisi. Kesatuan gereja adalah tingkatan bebasnya sebuah gereja dari perpecahan antara orang-orang Kristen sejati. Di sini dibutuhkan kelapangan hati untuk saling menerima perbedaan pada hal-hal non-prinsipal. Jadi kita lihat di sini, sama-sama kita belajar. Di satu sisi, perpecahan antara orang Kristen sejati dengan orang Kristen palsu, gandum dengan ilalang, domba dengan kambing, emas dengan tembaga, itu menghasilkan begitu banyak kebaikan. Sekali lagi, dengan berpisahnya gereja orang Kristen sejati dengan gereja orang Kristen palsu, berpisahnya domba dengan kambing, gandum dengan ilalang, perpecahan yang terjadi antara emas dan tembaga itu menghasilkan begitu banyak kebaikan. Namun di sisi lain, usaha pemisahan ini kalau tidak dilakukan dengan sangat hati-hati, yang dihasilkan adalah antara orang-orang Kristen sejati itu terjadi perpecahan. Kalau hanya soal contohnya, contoh yang paling banyak digunakan, kalau hanya soal baptisan, metode baptisan, itu kemudian jadi isu yang
terlalu difokuskan, maka di antara orang-orang Kristen sejati bisa terjadi perpecahan. Di antara orang-orang Kristen sejati nggak ada kerjasama. Itu tentu menyedihkan. Dan usaha pemurnian sulit terjadi. Kerinduan kita menjadi berkat bagi dunia saat kita memurnikan diri, tetap akan banyak celah. Karena gereja akan dunia lihat perpecahan demi perpecahan, sakit hati demi sakit hati, luka hati demi luka hati. Karena itu, sekali lagi, memang harus ada perpecahan. Tetapi mari pastikan perpecahan tersebut antara emas dan tembaga, domba dan kambing, gandum dan ilalang, Kristen sejati dengan Kristen palsu. Mari berjuang pastikan hal itu. Jangan sampai perpecahan terjadi antara domba dengan domba, emas dengan emas, gandum dengan gandum. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Kita masuk bagian berikutnya, tanda-tanda kemurnian gereja. Kita akan lihat 12 faktor atau aspek yang beberapa akan kita berikan ayat sebagai dasar. Aspek kemurnian gereja. Pertama, doktrin Alkitabiah. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ajari dalam segala hikmat. Apa hasilnya? Untuk memimpin tiap-tiap orang ini kepada kesempurnaan dalam Kristus, kepada kemurnian dalam Kristus. Kedua, penggunaan yang benar terhadap sakramen. Karena cukup banyak poin-poin yang akan kita lihat, kita cukup cepat. Teman-teman bisa, jika ingin mendalami, mengulang lagi YouTube kita ini, puji Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Penggunaan yang benar terhadap disiplin gerejani. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Terhadap orang yang tadi saya bilang lakukan dosa yang orang kafir pun nggak lakukan. Tetapi orang ini punya power dalam gereja sehingga mayoritas jemaat nggak punya keberanian untuk melakukan pendisiplinan rohani. Sedangkan itu perlu, tetapi harus secara sehat, harus hati-hati melalui pertimbangan yang melibatkan banyak faktor, banyak aspek, banyak orang, melalui waktu-waktu yang diseriusi untuk memikirkan keputusan yang paling bijak, barulah dilakukan pendisiplinan rohani. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Next.
penyembahan yang tulus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Kemarin kami dengar banyak pendeta Esra Sorub, banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan ternyata dalam hal doktrin itu salah. Kemarin dicontohkan lagu oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Bagian pertama benar, oleh kuasa darah Kristus kita ditebus, dosa kita diampuni. Tapi saat kita menjadi ciptaan yang baru, itu pekerjaan roh. Itu contohnya. Karena itu, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, di hidup kita, di pikiran, di hati kita. Nah, saat kita menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, itu dasarnya udah benar. Dasarnya kuat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terus dan terus kita belajar. Belajar dan belajar. Next. Doa yang efektif. Tidak saya cantumkan ayat pendukung sesuai dengan buku referensi kita. Kesaksian yang efektif dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bagaimana mereka menjalani hidup itu sungguh menjadi kesaksian yang efektif. Dalam bagaimana mereka menjalani kebersamaan, kesehatian itu menjadi kesaksian yang efektif. Jadi bahkan mungkin perkataan hanya sedikit karena ada tekanan dari Farisi, ahli-ahli Taurat, tapi orang di sekitar mereka, keluarga mereka, melihat bagaimana kompaknya mereka, sehatinya mereka, saling berempati, bersimpatinya mereka. Ada satu yang lemah, langsung suruh jemaat bergerak. Satu orang sakit, langsung suruh jemaat bergerak saat itu. Orang lagi kekurangan, langsung suruh jemaat bergerak. Itu kesaksian yang sungguh amat efektif, sehingga lewat kesaksian tersebut Tuhan yang menambah, Roh Kudus yang bekerja menambah jumlah orang, Roh Kudus yang menjangkau sanubari, mempertobatkan, memberi karunia iman, dan mereka bergabung ke dalam kekristenan. Next, persekutuan yang berdampak. Next, organisasi gereja yang alkitabiah. Inilah ciri-ciri dari gereja yang mau dimurnikan. Nanti kita lihat ternyata ada gereja-gereja yang udah merasa hebat, nggak mau dimurnikan, nggak mau terus melihat pada firman, bercermin pada firman, dan melihat diri masih jauh nih dari kesempurnaan, dari kemurnian yang 24 karat. Padahal masih 12 karat, tetapi merasa sudah cukup. Kita belajar untuk sadar benar
persekutuan gereja kita dan membuat kita makin bergantung pada firman dan Roh Kudus, makin hancur hati, lebur, remuk jiwa untuk melihat hidup kita dimurnikan, gereja, persekutuan kita dimurnikan. Organisasi yang baik, yang alkitabiah juga menjadi salah satu faktor penentu kemurnian gereja. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rasa iman dalam hati nurani yang suci. Saya tertarik membahas sedikit, jangan penggemar anggur. Isu minum anggur aja bisa jadi perpecahan loh. Antara orang-orang Kristen sejati, antara emas dengan emas, domba dengan domba, gandum dengan gandum. Hanya isu minum anggur. Itu kan menyedihkan. Itu menyedihkan. Seberapa kudus pun hidup kaum Amish di Amerika Utara, itu menjadi kesaksian. Enggak. Itu sesuatu yang aneh. Demikian pula, semurni apapun kita tanpa usaha menyatukan orang-orang Kristen sejati di berbagai denominasi gereja, nggak akan jadi saksi kita. Nggak akan gereja di Indonesia menjadi berkat. Nggak akan. Itu tentang anggur aja janganlah diributkan. Kalau penggemar anggur dosa. Tapi orang yang minum anggur, ya masa langsung dihakimi sebagai orang yang berdosa? Ya masa langsung dianggap sebagai orang Kristen palsu? Hanya isu minum anggur aja jadi perpecahan. Menyedihkan. Kalau penggemar anggur, penggemar kemabukan, ya memang dia terikat roh kemabukan, dosa memang. Tetapi hanya soal minum seloki anggur jadi masalah. Sungguh menyedihkan, gak heran. Kristen Indonesia itu berpindah-pindah gereja aja. Gereja yang hiburannya luar biasa, praise worship-nya rame, musiknya dahsyat, pindah ke situ. Saat lagi gereja yang lebih dahsyat musiknya, orang-orang yang sama pindah ke gereja yang lebih dahsyat ini musiknya. Sedikit orang-orang seberang agama lain datang kepada Kristus, ya kan? Hanya masalah minum anggur aja jadi perpecahan. Menyedihkan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mereka juga harus diuji untuk punya organisasi gereja yang mumpuni, yang alkitabiah, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Itu tentu menyangkut jajaran gembala dan di bawahnya itu ada, kita sebut majelis, sebut diaken. Tentu bawah-bawahnya yang seketat mereka ini ya. Penatua dan diaken, jajaran gembala dan jajaran majelis itu memang benar-benar. Sedangkan yang lain, ya sekali lagi kita berproses. Penerima tamu, ya kalau ditetapkan syarat-syarat seperti ini semua pelayan-pelayan sebuah gereja, yang ada yang melayani. Berproses kita sama-sama, puji Tuhan. Aspek selanjutnya, kuasa roh dalam pelayanan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil Kristus itu yang dijadikan senjata, puji Tuhan, dalam ketergantungan pada Roh Kudus. Karena itu doanya, doa dari hati yang hancur, jiwa yang remuk. Kami tugasnya nyatakan berita pendamaian.
tetapi yang mempertobatkan, mengubah hati. Roh Kudus, kami bergantung padamu, Roh Kudus. Kekudusan para anggota jemaat, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan, penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Next, kepedulian terhadap kaum marginal. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Saya tafsirkan janda-janda yatim piatu mewakili kaum marginal, termasuk ODGJ, orang-orang dengan gangguan jiwa. Mereka bukan hanya orang-orang yang lemah, tetapi bahkan orang-orang yang tidak punya daya apa-apa jika kita yang sehat nggak menolong mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cinta kepada Kristus yang terakhir. Beberapa faktor, tentu ada faktor-faktor lain. Buku ini daftarkan 12 faktor. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada 12 faktor, kiranya ini menjadi bahan refleksi di mana kita kurang, di mana kelemahan kita, sehingga kita butuh orang lain. Saya pribadi soal pengajaran, saya merasa cukup, meskipun tentu nggak sempurna. Tetapi soal yang lain, persekutuan, saya lemah, saya butuh orang lain yang lebih ajer, lebih ekstrovert, untuk melengkapi kelemahan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bisa diterapkan dalam aspek-aspek lainnya. Kita lanjut sedikit lagi. Yang terjadi, yang banyak terjadi adalah saat perjanjian baru mendorong kita mengejar semua aspek, saat Yesus mau kita memberi diri dimurnikan, kenyataannya adalah banyak dari kita cenderung berpuas diri dengan kelebihan kita dan nggak mau melihat kekurangan untuk memperbaikinya. Itu yang banyak terjadi. Inilah kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ia telah menyerahkan dirinya bagi jemaat untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia, Kristus, menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Emas yang 24 karat tadi, tanpa cacat atau bentuk yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, tidak lagi kedapatan logam pengotor, logam sampah. Itu yang Yesus mau kerjakan bagi jemaatnya, bagi gereja. Namun tadi
terlalu sering, terlalu banyak, ternyata kita nggak mau memberi diri. Kita cenderung memberi penekanan berlebih di beberapa faktor yang kita kuasai. Saat kita jago dalam, saat sebuah gereja jago dalam penyembahan, itulah yang dianggap, ini loh aspek yang menentukan gereja sejati. Penyembahan yang berhasrat, penyembahan yang berurapan, dan gereja kami punya. Bahkan disertai dengan musik yang megah, penyanyi-penyanyi handal. Inilah gereja yang sempurna. Sisi-sisi lain kacau mereka. Enggak, kita mau belajar lewat bagian ini, semua aspek kita jadikan bahan refleksi, bahan bercermin. Oh, ternyata bagian ini masih kurang kita ini. Persekutuan kita, gereja kita masih kurang banget dalam hal ini. Refleksi diri, lihat gereja lain yang lebih baik dalam hal itu. Belajar, kalau perlu, rekrut pelayan. Tentu masing-masing gereja kebijakan yang berbeda, cara untuk atau latih jemaat supaya bisa, misalnya sebuah gereja jago dalam pengajaran tapi lemah sekali dalam pujian penyembahan, bercerminlah dengan gereja, ambillah pelajaran dari gereja yang jago penyembahannya. Kalau perlu kita latih jemaat, kalau terpaksa rekrut, tanda kutip bayar pelayan untuk latih jemaat untuk berproses. Tuhan Yesus tolong kita semua. Nggak ada yang kita abaikan. Cenderungan ini tentu perlu kita hindari. Dalam semangat kesatuan kita perlu mengejar semua aspek kemurnian gereja, di mana para pelayan dengan karunia masing-masing saling melengkapi. Namun demikian, perlu selalu kita ingat, kita lihat sisi lainnya nih, bahwa semua itu merupakan proses. Itu berarti tidak ada gereja yang telah sampai kepada kesempurnaan. Tidak ada gereja yang telah sampai kepada kemurnian yang sempurna. Kemurnian dalam keseluruhan aspek. Nggak ada gereja yang seperti itu. Kita diajari untuk berproses dalam segala aspek. Dan gereja dimanapun nggak ada yang telah mencapai kesempurnaan dalam segala aspek tersebut. Itu berarti bukan jadi kewajiban kita, bukan menjadi obligasi kita untuk mencari gereja yang sangat murni dan kemudian kita berjemaat di sana. Ataupun kita segera meninggalkan gereja ini saat kita dapati ada gereja yang lebih murni nih. Padahal tadi udah cukup murni. Ternyata ada gereja yang lebih murni. Mari kita pindah gereja yang lebih murni. Itu nggak jadi obligasi kita, kewajiban kita. Yang menjadi kewajiban kita adalah mencari gereja sejati. Tinggalkan gereja palsu. Yang udah jelas-jelas, yang bukan mirror. Kan ada gereja-gereja palsu tapi mirror ya. Yang jelas-jelas gereja palsu tuh ya Saksi Yehova, gereja Mormon. Tinggalkan gereja palsu. Cari gereja sejati. Meski kemurniannya masih jauh. Tetapi gereja sejati di mana kita bisa memberikan pelayanan kita dengan efektif dan menerima pertumbuhan rohani yang signifikan. Kita perlu berdoa, bekerja bagi gereja kita tersebut. Yang tadi yang jauh dari sempurna, tapi ini emas, ini gandum, ini domba, ini gereja sejati. True church, gereja yang benar, gereja yang asli,
gereja yang benar-benar gereja yang terlahir dengan kodrat ilahi, supaya gereja tersebut terus mengalami pemurnian dalam segala aspek. Meski pada kenyataannya, kembali di sisi lain kita lihat, tidak semua gereja akan memberi diri untuk menerima pemurnian. Ada beberapa gereja dikontrol oleh orang-orang yang tidak mau dimurnikan. Nah, sedikit a few people, sedikit orang yang mau terus bertumbuh itu akan terdesak, terhimpit, sehingga sama sekali nggak punya pengaruh terhadap orientasi pertumbuhan gereja. Arah pertumbuhan gereja itu benar-benar dipengaruhi oleh mayoritas orang-orang yang nggak mau dimurnikan. Dan sejarah membuktikan bahwa gereja-gereja semacam ini akan mengalami kemunduran sampai titik di mana mereka akan berubah menjadi gereja palsu. Tuhan yang menilai saat di mana emas tadi ternyata makin sedikit emasnya, isinya semua tembaga, emasnya hanya lapisan, memang mengkilat, tapi hanya di permukaan, hanya kulit, dalamnya semua itu tembaga. Kepalsuan semua, di dalamnya terlihat seperti gereja sejati. Inilah gereja mirror. Di luar sama persis dengan emas, tapi dalamnya tembaga. Itu pertama, dari yang sejati menjadi palsu. Yang kedua, gereja ini terus mundur, terus surut, akhirnya dalam kondisi mati segan hidup, tak mau. Namun yang paling umum terjadi menurut buku referensi kita, gereja-gereja ini akan semakin berpusat pada manusia. Dengan ciri-ciri antara lain, slide terakhir di pagi hari ini, pertama, lebih mengkultuskan pemimpin rohani, bukan pada Kristus dan karya salibnya. Kita para penikmat anugerah, kita orang-orang yang benar-benar berharap pada anugerah. Kita yang hari demi hari bangun dengan pemikiran, aku ini penikmat anugerah, yang aku bisa nikmati saat rendah hati, saat remuk jiwa, saat hancur hati, bagai dari atas air itu mengalir ke bawah. Aku sadar benar, kami sadar benar, hari demi hari anugerah hanya bisa mengalir ke jiwa yang remuk, hati yang hancur. Karena itu yang kami bangun tiap-tiap hari. Nah, ada orang yang berkebalikan. Fokusnya adalah pimpinan rohani, pendetanya, perintis gereja tersebut. Contohnya bukan lagi Kristus. Banyak terdapat di medsos, di YouTube. Yang dicontohkan adalah pendeta seniornya sebagai role model. Serem, takut. Gereja semacam itu akan mengalami kemunduran dalam tingkat kemurnian. Mungkin mereka akan bertambah banyak jemaatnya, cabang-cabangnya akan bertambah banyak, skalanya akan skala nasional, gereja-gereja cabang mereka. Tetapi kemurniannya akan semakin merosot. Kedua, gereja yang berpusat pada manusia akan lebih mengedepankan kuat dan gagah manusia dalam usaha menggapai standar kehidupan agamawi, di mana aktivitas dan disiplin rohani itu menjadi ajang untuk saling bersaing satu sama lain. Orang-orang yang jiwanya remuk, hatinya hancur itu akan punya jam-jam doa, saat-saat teduh mau nggak mau,
saat menyendiri, renungkan firman, nyatakan ketergantungan pada Allah. Dalam praktek sama, punya jam-jam doa, tetapi dasarnya beda. Mereka dasarnya adalah bagaimana saya bisa melayani dengan hebat. Bagaimana jam-jam doa saya membuat orang lain melihat saya lebih rohani. Orang lain, jemaat lain bisa lebih dengar-dengaran kepada saya, lebih hormat kepada saya. Karena itulah saya punya saat-saat menyendiri, saat-saat teduh, jam-jam doa. Berbeda jauh, bertolak belakang 180 derajat dalam hal motivasi, meski dalam hal aktivitas dan disiplin podoai sama. Tuhan Yesus tolong kita semua. Terakhir di pagi hari ini, gereja yang berpusat pada manusia lebih mengedepankan perasaan sesama manusia daripada kebenaran firman. Ini membuat gereja-gereja semacam ini enggak segan memodif kebenaran Alkitab untuk menyesuaikan dengan perasaan manusia. Contoh yang terlalu mudah adalah bagaimana banyak gereja di negara-negara barat mengubah ayat Alkitab, menafsirkan secara berbeda untuk mengakomodir kepentingan kaum LGBT. Di saat yang sama, standar moral dan etika Kristen diturunkan untuk mengakomodir kelemahan manusia. Tadi contohnya, seorang yang berpengaruh di gereja Korintus masuk ke sebuah dosa seks yang begitu kotor, begitu rendah. Namun karena berpengaruh, mayoritas jemaat berkata itu kelemahan dia. Kelemahan dia di situ. Dia kelemahannya di situ. Maklumilah, kasihilah dia. Kelemahannya di situ. Tuhan Yesus tolong kita semua bisa lebih lagi mengejar sama-sama kemurnian gereja, sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi terima pujian bukan hanya dari Paulus, yang terlebih dari kepala gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Itu pelajaran kita pagi ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami, dalam gereja kami Tuhan, kami masih jauh dari sempurna Tuhan, masih jauh dari kemurnian yang ada. Tapi biarlah Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini, kami diingatkan Tuhan Yesus, biar hidup kami semua Tuhan yang ada di dalam gereja, kami yang ada di dalam persekutuan, kami mau berproses bersama Engkau. Kami hanya mau bergantung kepada Allah Roh Kudus Tuhan Yesus. Hingga persekutuan kami, hingga gereja kami Tuhan Yesus hanya berfokus kepada Engkau. Oh biar persekutuan kami juga Tuhan, bukan persekutuan mirror Tuhan. Tuhan tolong biar Engkau ada di dalam Tuhan setiap persekutuan ibadah kami. Oh Tuhan Yesus, hingga kami boleh terus dimurnikan Tuhan dalam setiap aspek yang ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mampukan kami Tuhan di dalam satu Tuhan Yesus, setiap organisasi Tuhan, dalam setiap gereja Tuhan Yesus. Oh biar kami boleh terus berdampak Tuhan, dalam setiap aspek kami boleh terus mau dimurnikan Tuhan. Kami boleh mau Tuhan Yesus mendengar
mendengar Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu yang mau mengubahkan dalam setiap persekutuan ibadah kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja yang sudah besar. Oh Tuhan, tolong Tuhan, mereka juga Tuhan Yesus mau dimurnikan Tuhan. Bukan hanya di luar saja mereka bagus Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus gereja-gereja di mana-mana pun Tuhan Yesus boleh dimurnikan baik di luar baik di dalam Tuhan, hingga namamu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami berdoa buat rekan-rekan, teman-teman kami yang akan mendengarkan secara offline. Oh, dalam YouTube rekaman kami Tuhan, biar kami semua boleh diberkati. Kami semua boleh mau diproses Tuhan dalam setiap persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Oh, pakai terus hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan di mata-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tutup pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.